sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMA Negeri 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan. Kedudukan pemohon dan pihak intervenian dalam perkara aku menurut hemat kami tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan intervensi pada perkara nomor 99/PDTG/2025 PN-SKT sesuai dalilnya apabila merujuk pada pasal 279 RI Reglement of Responsibility termasuk dalam kualifikasi intervensi mobil, yang ini ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. 2. Bahwa pada pergaulan teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, maksudnya pihak ketiga dalam proses perkara perdata, majelis hakim memeriksa apakah interveninya mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum, dan kerugian dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Sesuai dengan pedoman ini, sehingga menjadi perlu lebih dahulu menguji apakah permohonan pemohon intervensi perkara nomor 99/PDTG/PN-SKT ini memiliki hal-hal yang dipersyaratkan tersebut. 3. Bahwa sesuai dalil intervenien tersebut hanya menerangkan permohonan intervensinya menyatakan sebagai alumni SMA Negeri 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMA Negeri 6 Kota Surakarta, dan sekaligus memiliki dokumen hukum berupa ijazah SMA 6 Negeri Kota Surakarta. 4. Bahwa berdasarkan dalil intervenien tersebut sulit sepertinya untuk dapat menguji apakah adanya hubungan hukum, kepentingan hukum, dan kerugian dari intervenien pada pokok perkara yang sedang diperiksa. Tegasnya, permohonan intervensi tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu permohonan intervensi. 5. Bahwa selaku penggugat dalam perkara nomor 99/PDTG/2025 kami menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon intervensi. Adapun mengenai kepentingan hukum dan kerugian, pemohon intervensi tidak memenuhi syarat formil praktik hukum acara perdata sebagai pihak ketiga yang atas inisiatifnya menggabungkan diri sebagai salah satu pihak. Nah, bahwa dalil intervenien sebagai alumni SMA Negeri 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMA Negeri 6 Kota Surakarta, dan sekaligus memiliki dokumen hukum berupa ijazah SMA Negeri 6 Kota Surakarta, sehingga dapat dipersamakan mempunyai kepentingan yang sama adalah dalil yang keliru. Kesamaan kepentingan hukum tidak bisa disandarkan pada dasar permohonan intervensi, sebab perasaan dan moral tidak termasuk dalam kategori kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata. 7. Bahwa intervenien berdalih memiliki kepentingan hukum yang sama dengan tergugat tiga, namun tidak melampirkan alat bukti surat berupa ijazah SMA Negeri 6 Kota Surakarta yang dimiliki oleh pemohon intervensi. 8. Bahwa di dalam permohonan hanya menjelaskan tentang intervenien sebagai alumni pertama dan memiliki ijazah SMA Negeri 6 Kota Surakarta yang menjadi salah satu objek gugatan. 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak satupun isi permohonan intervensi yang memenuhi kriteria syarat yang diberatkan dalam hukum acara perdata. Pertama, permohonan intervensi tidak menerangkan mengenai tuntutan atas hak yang dimiliki oleh pemohon intervensi. Kedua, intervenien tidak pula menerangkan kepentingan hukum apa yang akan dilindungi, sehingga objek perkara sangatlah sulit atau tidak jelas. 10.
bahwa intervenian tidak menyebutkan memiliki kepentingan hukum yang sama dan tergugat, namun tidak menyebutkan dasar hubungan hukum dan dasar hak apa mengajukan gugatan kepada penggugat. Hal ini dapat dinilai sebagai salah satu permohonan yang sumir antara permohonan dan tuntutan yang diajukan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1149 garis miring 1979 tanggal 7 April 1979. Gugatan yang tidak jelas objek sengketanya haruslah ditolak atau tidak diterima. 11. Bahwa status intervenien sebagai alumni SMA Negeri 6 Surakarta angkatan 1980 tidak serta-merta menimbulkan hak atau kepentingan hukum yang konkret atas objek perkara, yaitu ijazah yang disengketakan. Objek perkara merupakan hak personal dan individual, bukan kolektif alumni. 12. Bahwa atas permohonan intervensi yang demikian, apabila diterima permohonannya, apabila diterima justru menimbulkan pertentangan ketentuan dalam hukum acara perdata. Pengajuan intervensi dalam perkara ini bukan untuk melindungi kepentingan pemohon, melainkan untuk memperluas dan mendramatisasi isu publik yang keluar dari tujuan hukum acara perdata. 13. Bahwa permohonan intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai intervenien dalam perkara aku. Kedudukan hukum yang dimaksud dalam intervensi berdasarkan 279 RV bukanlah kepentingan moral, ideologis, atau keinginan memperluas wacana publik, melainkan kepentingan hukum yang aktual, langsung, dan personal yang dapat tercederai oleh hasil putusan perkara. Oleh sebab itu, permohonan intervensi tersebut harus ditolak. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara aku berkenan memberikan putusan selah sebagai berikut. Primer, menyatakan secara hukum menolak permohonan intervensi terhadap perkara nomor 99 PDTG garis miring 2025 garis miring PNSKT untuk seluruhnya. Subsidiar, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et puro. Demikian tanggapan permohonan intervensi ini kami ajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Surakarta 3 Juni 2025. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Baik ya, tanggapan dari saudara kuasa penggugat sudah dibacakan, tapi majelis juga sampaikan kepada saudara berdasarkan data di IKOT ya, untuk tanggapan saudara belum diupload di sistem IKOT, namun segera diupload. Baik, selanjutnya silakan kuasa penggugat. Terima kasih yang mulia. Tanggapan tergugat 1 terhadap permohonan intervensi dalam perkara perdata nomor 99 PDD titik G garis miring 2025 garis miring PNSKT antara Dr. Haji Muhammad Taufik SHM selaku penggugat melawan Insinyur Haji Joko Widodo dan kawan-kawan selaku para tergugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada yang mulia, Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor 99 dari PDTG dan milik 2025 dan milik PNSKT pada Pengadilan Negeri Surakarta di Surakarta. Yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Yohanes Gebrito Irfan SHM,
Fendi Tri Arianto SH dan Dr. Adi Putra Anakso Caksono SHM, profesi advokat pada kantor advokat Dr. Yedi Irfan SHMH, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 69, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2025 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Insinyur Haji Joko Widodo, warga negara Indonesia, Presiden RI ke-7, bertempat tinggal di Jalan Kutai Utara, RT 008, RW 007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Bandar Sari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai terduga 1. Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan intervensi sebagaimana diajukan oleh pemohon intervensi dalam surat permohonan yang tanggal 28 Mei 2025 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat intervensi adalah alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta, angkatan pertama tahun lulus 1980, masuk tanggal 7 Januari tahun 1977 dan lulus tanggal 30 April tahun 1980. 2. Bahwa sebagai alumni SMA 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, masih memiliki dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMA Negeri 6 Kota Surakarta dan sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMA 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan tersebut. Oleh karenanya pemohon intervensi merasa memiliki kepentingan hukumnya dirugikan. 3. Bahwa berdasarkan pasal 109 sampai dengan 281 RP, pemohon intervensi secara sukarela bergabung dengan tergugat khususnya tergugat 3. Selanjutnya pemohon memohon kepada majelis hakim terhadap perkara untuk mengajukan permohonan pemohon. Bahwa terhadap permohonan intervensi pemohon tersebut tergugat 1 memberikan jawaban atau tanggapan serta mitigasi melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa syarat material untuk menjadi pihak intervensi dan gugatan perdata adalah kepentingan hukum, di mana pihak intervensi harus memiliki kepentingan hukum yang terkait dengan objek sengketa. Yang kedua, bahwa pihak intervensi harus memiliki hubungan hukum dengan salah satu pihak dalam gugatan. Dan yang ketiga, pihak intervensi harus dapat menunjukkan bahwa mereka akan mengalami kerugian jika gugatan tidak dikabulkan atau jika putusan pengadilan tidak menguntungkan bagi mereka. Yang kedua, syarat formil yang harus dipenuhi. Yang pertama, pihak intervensi harus memiliki kepentingan hukum yang terkait dengan objek sengketa. 2. Permohonan intervensi, pihak intervensi harus mengajukan permohonan intervensi pada pengadilan yang menangani perkara tersebut. Dan ketiga, pemohon intervensi harus memiliki format yang ditentukan oleh pengadilan, termasuk mencantumkan alasan intervensi dan kepentingan hukum yang terkait. 4. Pengajuan permohonan intervensi harus diajukan sebelum putusan pengadilan tingkat pertama. Dan yang kelima, bahwa pengadilan harus mempertimbangkan dan menyetujui permohonan intervensi sebelum pihak intervensi dapat bergabung dalam perkara tersebut. Bahwa sehubungan dengan persyaratan tersebut di atas, tergugat 1 melalui kuasa hukumnya berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2025 telah memenuhi persyaratan baik syarat material maupun persyaratan formil. Berdasarkan argumentasi tergugat 1 tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar menyetujui atas permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon melalui surat permohonannya tanggal 28 Mei 2025 untuk bergabung sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara nomor 99 PDP-G 2025-PN SKT. Demikian Surakarta 5 Juni 2025 dengan kami kuasa hukum 1 Dr. Yohanes Berbrito Irfan SHMH, Fendi Tri Arianto dan Dr. Adi Putra Pangarso Wicaksono.
Selanjutnya dari terduga dua. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara yang Hormat, kami ucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada kedua untuk menyampaikan tanggapan intervensi dalam perkara nomor 99/PDT/2025/PN-SKT yang diajukan oleh kuasa dari saudara Satya Ningsih Kunchoro melalui tim pengacara alumni S6 Angkatan tahun 19 Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan tanggapan terkait dua sebagaimana berikut. Satu, bahwa pemohon intervensi merupakan alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta, angkatan pertama dengan tahun lulus 1980 seangkatan dengan berdasar. Dua, bahwa kepentingan pemohon intervensi layak dipertimbangkan karena pemohon intervensi dapat memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan dalam perkara ini. Tiga, berdasarkan apa yang kami sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, kiranya dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau diterima sebagai pihak intervensi dan atau diserahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 99/PDT B/2025/PN-SKT. Demikian tanggapan ini. Kedua, kami sampaikan terima kasih. Artinya disampaikan. Ya. Selanjutnya dari saudara kuasa terduga 3. Terima kasih Yang Mulia. Semarang 03 Juni 2025. Kepada pihak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 99/PDT/2025/PN-SKT Pengadilan Negeri 6 Surakarta di Surakarta. Perihal tanggapan terduga 3 atas permohonan intervensi. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Faiz Esa MH. 2. Rahmatullah Indrasari Esa. Berdasarkan surat kuasa khusus Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta nomor 100.10-171/2025 tanggal 22 April 2025 bertindak untuk dan atas nama serta Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta sebagai terduga 3 dalam perkara nomor 99/PDT/2025/PN-SKT. Bersama ini dengan hormat menyampaikan tanggapan atas permohonan intervensi sebagai berikut. 1. Berdasarkan dalam pasal 279 LB yang menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. 2. Bahwa gugatan penggugat pada intinya meminta tergugat 3 untuk menunjukkan dokumen stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang terkait dengan pendidikan sekolah menengah atas negeri 6 milik tergugat 1. 3. Bahwa dalam hal ini pemohon intervensi mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan atas adanya perkara akuo dan mengajukan permohonan untuk masuk sebagai intervensi. 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut disebutkan di atas, maka dengan ini terduga 3 menyetujui permohonan intervensi dari pemohon intervensi. Kuasa hukum terduga 3. Terima kasih.
terakhir tergugat silakan. Kepada yang terhormat yang mulia menciptakan pemeriksaan pada nomor 99 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PN di Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ferry Antoni Tesaribu dan Yusuf Aditya Wibowo Esa 3 Ejika Abidin Esa 4 derajat para pegawai Universitas Gadjah Mada dalam Biro Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada, Gedung Pusat PGM lantai 1 Sayap Selatan Bulak Sumur Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa nomor 4205 garis miring PN 1P garis miring Bukor garis miring Bakar titik 10.01 garis miring 2025 tanggal 22 April 2025 surat tugas nomor 4207 garis miring 1 titik P garis miring Bukor garis miring Bakar titik 10.01 garis miring 2025 tanggal 22 April 2025 bertindak menunjukkan atas nama Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Sehubungan adanya surat permohonan intervensi tanggal 28 Mei 2025 yang diajukan Satyatmo Trikuncoro sebagai pemohon intervensi dalam perkara nomor 99 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PN pada Pengadilan Negeri Surakarta. Perkenankan tergugat 4 menyatakan tanggapan permohonan intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat 4 memiliki hak hukum pemohon intervensi dalam mengajukan intervensi pada perkara itu. Namun demikian, terdapat juga tetap berpedoman pada ketentuan hukum secara perdata yang telah bagaimana diatur dalam pasal 279 sampai 282 2. Bahwa setelah tergugat 4 termati substansi permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi adalah untuk sebagai kita berdasarkan inisiatif sendiri untuk mendukung kepentingan hukum tergugat kita yang dapat dikualifikasi sebagai COVID. 3. Bahwa cara itu menjadi COVID tidak ditanya adanya permohonan hukum sebagai kita dan kepentingan hukum langsung dari pemohon yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak. Dan kepentingan tersebut memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang disebutkan. 4. Bahwa dalam permohonannya, pemohon intervensi menyatakan adanya kepentingan yang sama dengan tergugat, yaitu untuk menjaga nama baik SMA 6 Surakarta serta mempertahankan program hukum berupa ijazah yang dikeluarkan oleh SMA 6 Surakarta, khususnya tingkatan yang sama dengan pemohon intervensi di tahun 1980 yang saat ini dipermasalahkan oleh penggugat. 5. Bahwa tergugat 4 berpendapat bahwa syarat pemohon intervensi sebagai COVID itu beralasan mengingat kepentingan hukumnya adalah mendukung ketika yang saat ini tidak terlibat permasalahan hukumnya berupa ijazah yang terbit tahun 1980. Kemudian dikorelasikan dengan kebutuhan pemohon intervensi yang juga berstatus sebagai alumni yang lulus pada tahun tersebut. Maka perkara aku juga akan berdampak pada alumni yang lulus pada tahun 1980 termasuk pemohon intervensi. BD Konsita gugatan poin 10 sampai dengan 12. Penggugat yang mempermasalahkan SKMPP dan SMN 6 Surakarta dalam ijazah yang terbit 1980. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tergugat tidak keberatan terhadap permohonan intervensi yang diajukan dalam perkara data nomor 99 garis miring PDTP garis miring 2025 PN 1 dan tergugat 4 menyerahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk memutuskan pemohon intervensi dan bergabung sebagai pihak dalam perkara maupun etika. Kemudian pada ketentuan 4 atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan dengan
Tadi sudah sampaikan tentang saudara tergugat tempat sebagai data di import tergugat tempat juga belum mengupload ya di sistem informasi ya di importnya dan segera nah ini untuk mengupload di sistem. Baik para pihak kuasa penggugat, kuasa para tergugat, hari ini para pihak telah mengajukan tanggapan atas permohonan dari pihak versi. Setelah mendengar tanggapan dari para pihak tentang permohonan versi dari pihak versi, untuk itu majelis akan menjatuhkan putusan selah. Putusan selah nantinya salah satunya adalah untuk permohonan itu dikabulkan oleh awal sudah disampaikan ya. Kalau dikabulkan berarti saudara masuk dalam pihak yang saudara kendaki ya. Dan setelah itu juga saudara masuk di dalam sistem informasi informasi. Apabila tidak, berarti saudara tidak masuk dalam ya, ini penjelasan awalnya. Sebagaimana yang telah disepakati dalam jadwal persidangan kalian, maka persidangan untuk putusan selah majelis akan membacakan nanti pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2025 jam 4. Sebelum ditutup harus buka kesempatan ada hal-hal yang mau disampaikan kepada kuasa penggugat. Kuasa tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, saudara di ya, catatan waktu majelis ya. Tadi majelis mulai jam 10.25 ya. Ini diingatkan kepada pihak ya, agar jam 10 persidangan sudah bisa dimulai ya. Jadi karena kesempatan pertama nantinya kalau tidak ada dari 10 sidang tetap akan dimulai. Kemudian tolong di baik, kemudian untuk membacakan putusan selah majelis 1 membuka persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025. Dengan demikian sidang hari ini selesai di Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran,
berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, Jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, Jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, Jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.